Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang XRP ya. Kemarin itu pengen banget gue bahas, cuman ya terkendala sama masalah internet, jadi nggak bisa upload video. Sayang banget ya. Jadi kita lihat untuk XRP ini di urutan 6 sekarang ya teman-teman. Memang terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan. Jadi kita akan ngebahas tentang berita positifnya dan akan ngelihat untuk price actionnya. Kira-kira dia bakal naik ke berapa ataupun turun ya guys ya. Untuk price action XRP dalam bentuk rupiah ya. Oke, jadi ini adalah Twitter resminya dari Ripple ya teman-teman, perusahaan Ripple. Jadi dia ini tanggal 28 Juli ini udah announce ya teman-teman untuk kabar terbaru ya tentang kerjasama Ripple ini sendiri di Jepang ya. Kemudian kita buka aja untuk linknya di sini ya. Jadi penawaran likuiditas live on demand pertama di Jepang memperluas momentum RippleNet di APAC ya, APAC ya teman-teman ya. Kemudian kita baca dulu sebentar ya teman-teman. Jadi diaspora Filipina adalah salah satu dari 10 terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta warganya tinggal di luar negeri. Banyak dari mereka seperti Joyce de Guzman ya tinggal dan bekerja di luar negeri sehingga mereka dapat mengirim uang ke rumah anggota keluarga mereka. Jadi lintas negara ya teman-teman ya. Tetapi sistem pembayaran internasional tradisional untuk para migran ini ya seringkali lambat dan mahal ya. Ya pakai sistem yang lama punya ya untuk transfernya lama dan mahal. Ya, menyedot dana berada dari setiap transaksi yang bisa lebih baik digunakan untuk makan, sewa dan tagihan medis ya. Jadi ini untuk fee yang mahal itu ya bisa dialokasikan untuk makan, sewa dan tagihan medis dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagi orang Filipina yang mendorong pengiriman uang senilai 1,8 miliar USD ya, teman-teman, yang mengalir setiap tahun ke Jepang ya, dari Jepang ke Filipina, ini bisa menjadi transaksi yang sangat menyakitkan. Filipina adalah tujuan terbesar ketiga untuk pengiriman uang dari Jepang. Nah, jadi Jepang itu ada tujuannya mengirimkan uang ke beberapa negara dan Filipina itu masuk urutan 3 ya, terbesar teman-teman ya. Nah, dengan Jepang ini 10,5% memiliki salah satu biaya pengiriman uang tertinggi di dunia, hampir 2 kali lipat dari rata-rata semua negara G8 ya. 5,92%. Sekarang SBI Remit CEO ya teman-teman menyedia pengiriman uang terbesar di Jepang bekerja sama dengan layanan pembayaran seluler Coins PH ya teman-teman dan platform pertukaran aset digital ya untuk mengubah pembayaran pengiriman uang dari Jepang ke Filipina menggunakan likuiditas sesuai permintaan. Nah, ketiganya akan memberikan opsi pengiriman uang yang lebih cepat dan terjangkau gitu ya. Nah, ya jadi mereka memang cari solusi karena sebelumnya mahal, lama ya teman-teman, nggak efektif ya. Kemudian ini adalah layanan on demand liquidity pertama Ripple di Jepang ya, menyiapkan panggung untuk mendorong lebih banyak adopsi layanan berkemampuan kripto di wilayah tersebut dengan memanfaatkan aset digital XRP, menghilangkan pendanaan. Kedua perusahaan juga dapat membebaskan modal dan mempercepat perluasan bisnis pembayaran mereka sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk Ripple sendiri atau khususnya XRP ya, kita udah sering bahas di channel saya khususnya memang untuk transaksi fee-nya, terus untuk kecepatan transfernya dan lain sebagainya itu XRP ini sendiri sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat bagus dan dia sudah masuk ke Jepang gitu ya. Kemudian kami melihat potensi luar biasa dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengubah tidak hanya cara transaksi pembayaran yang dilakukan, tapi juga cara kami mengelola bisnis ya, dengan mengunci kunci modal yang terperangkap ya. Kemudian peluncuran ODL di Jepang hanyalah permulaan dan kami berharap dapat terus mendorong inovasi ke depannya di luar pembayaran real time hanya di Filipina. Kemudian memperkecil kesepakatan ini adalah bagian dari pertumbuhan eksplosif ya Ripple di kawasan Asia Pasifik atau APAC ya teman-teman yang lebih besar. Jadi memang Ripple ini terus ekspansi terus ya. Kalau kita lihat beritanya dia udah kerjasama sama bank-bank besar, bank-bank dunia ya. Terus sekarang juga di Jepang untuk transaksi ke Filipina ya. Jadi ya sangat baik sekali untuk Ripple ini sendiri. Terlepas memang dia lagi ada masalah dengan SEC ya, yang Agustus memang digadang-gadang akan selesai gitu ya persidangannya. Jadi ini adalah salah satu bukti gitu ya kalau memang eksistensi si XRP ya Ripple ini sendiri nggak semerta-merta mereka nge-stuck diem walaupun kena kasusnya jalan ya, mereka tetap project dan programnya itu mereka tetap jalanin. Nah itu dia makanya jadi salah satu faktor kenapa saya suka sama si Ripple ini sendiri. Memang kalau misalkan mau berharap profit besar dalam jangka waktu pendek ya mungkin menurut saya salah alamat kalau cari di Ripple XRP ini gitu ya. Mungkin kalian bisa bermain di koin lain ya, tapi untuk
orang yang hold long term dan lain sebagainya ya, ini menurut saya sangat baik ya, kecuali kalian atau beberapa dari kalian itu kaum beli pucuk itu ya. Kalau memang udah beli di area bawah ya teman-teman, di bawah $1 ya teman-teman, di bawah $1 ya, kira kisaran 8.000, 9.000 ya, 7.000, itu ya menurut saya ya masih sangat bagus sekali gitu ya untuk long term gitu ya. Kecuali ya kemarin waktu naik di 28.000 kalian beli dan kayak gitu, yang berharap bakal naik lagi dalam waktu singkat ya nyangkut ya teman-teman, balik lagi seperti itu ya kalau di dunia trading. Cuman ini untuk program dan lain sebagainya, projectnya menurut saya sangat bagus sekali ya, udah nggak ada duanya deh ya program dari si Ripple ini sendiri. Kemudian kita lihat untuk price action harganya. Nah ya teman-teman, di sini saya menggunakan salah satu bantuan EMA 34 ya. Ini beberapa kali menjadi support penting untuk pergerakan XRP ya. Nah sekarang ini dia lagi terlihat seperti sideways ya, dan harus berhati-hati teman-teman. Hati-hati kenapa? Kita bisa lihat di sini untuk price action-nya ya teman-teman, dia membentuk higher top ya teman-teman ya. Dia membentuk higher top, tapi untuk CCI-nya dia membentuk lower high ya teman-teman ya. Jadi ini ada indikasi untuk bearish divergence ya teman-teman untuk pergerakannya si XRP ya. Ketika memang ada indikasi dia bearish divergence, harus berhati-hati, dia bakalan jatuh kemana. Untuk terdekatnya dia pasti akan meretest kembali EMA 34-nya. Nanti mungkin di sekitaran ya, sembari berjalan ya, sekitaran 9.500, 9.600-an rupiah untuk pergerakannya si XRP. Lalu kita lihat dari stochastic RSI-nya, dia juga udah overbought ya teman-teman. Udah over pembeliannya setelah meretest kembali untuk area EMA 34 ini ya teman-teman. Lalu untuk kita lihat dari tarikan Fibo-nya, ini adalah beberapa area yang harus kalian perhatikan juga ya. Tepat di area sekarang yang menjadi support ini ya teman-teman ya, yang lagi disentuh ini mendekati retracement 0,236 ya, sekitar 10.100 ya teman-teman. Lalu di bawahnya tuh ada retracement 0,38 ya. Nah di situ nanti akan kurang lebih bertemu di sekitaran 9.600, 9.500-an untuk EMA 34-nya. Ya, jadi ini adalah beberapa support yang harus kalian perhatikan dan resisten yang harus kalian perhatikan ya teman-teman untuk pergerakan XRP jangka pendeknya. Jadi retracement 0,38 dan retracement 0,5 itu adalah area yang cukup penting untuk XRP. Ya sekali lagi harus berhati-hati teman-teman yang mau trading, lebih baik wait and see dan menunggu, sabar dulu ya teman-teman, karena memang ini ada indikasi bearish divergence ya. Dia membuat higher top, tapi untuk CCI-nya itu dia membentuk lower high ya teman-teman ya. Ya jadi ini higher high, ini lower high ya teman-teman untuk bagian topnya dari price action dibandingin dengan pergerakan dari CCI ya. Dan dia juga udah overbought nih teman-teman ya untuk stochastic RSI-nya di time frame 4 jam dari si XRP. Jadi ini jangka pendeknya ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk info XRP. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini. Sekali lagi ini bukan video pemaksaan untuk beli. Ini hanyalah analisa yang bisa saya berikan untuk kalian yang dari kemarin bingung, aduh XRP antri di mana nih kira-kira bang gitu, mau scalping XRP nih kira-kira gimana, apakah dia bakal lanjut naik apa koreksi dulu. Jadi ini besar kemungkinan dia bakal koreksi terlebih dahulu, baru nanti kita analisa kembali ya. Kemungkinan besar dia mengalami pemantulan setelah memang koreksi ya di area sini, retracement 0,38 atau 0,5, nah, sekitaran itu teman-teman ya, sekitaran area warna hijau ini. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan pun di area ini dia tidak mampu ya teman-teman, tidak mampu, dia bakalan ke retracement 0,61 yaitu sekitar 8.800-an untuk pergerakan di si XRP ini sendiri ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian semua terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.